Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di episode yang lalu kita membahas soal jin. Di dalamnya kita singgung serba sedikit juga tentang jin yang baik dan jin yang jahat. Setan itu di dalam berbagai studi para ulama yang kritis itu bukanlah bagian dari malaikat. Meskipun dikatakan dalam Al-Quran ketika Nabi Adam diciptakan dan Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud, dikatakan para malaikat itu bersujud illa iblis, kecuali iblis. Iblis itu tokoh di dunia jin, ya. Nah, tapi dilihat dari berbagai ayat Al-Quran yang lain juga dengan jelas dikatakan bahwa setan itu adalah bagian dari jin, sehingga sebagian ulama mengatakan iblis itu adalah jin yang bisa berada bersama malaikat, ya. Sebetulnya ada dua kemungkinan. Struktur bahasa Arab ayat tersebut masih memungkinkan bahwa iblis itu bukan bagian dari malaikat. Tapi ada yang mengatakan iblis itu bisa berada di lingkungan para malaikat, dan pada waktu penciptaan Adam dan perintah Allah untuk mereka semua bersujud, iblis yang ada di situ tidak mau bersujud, ya. Jadi sebetulnya setan itu adalah dalam hal itu berasal dari jin yang jahat ini. Para jin ini, jin yang jahat ini itu berpartner dengan qarin, ya. Qarin di dalam Al-Quran disebutkan, ya. Ada yang menghubungkan itu dengan raqib atid, malaikat penjaga. Tapi banyak pendapat yang menunjukkan bahwa qarin atau kembaran manusia yang ada sejak manusia lahir itu adalah salah satu sumber keburukan, ya. Itu kalau di dalam tradisi barat disebutnya sebagai evil twin, kembaran yang jahat. Kadang disebut juga sebagai doppelganger, ya, itu qarin. Sebuah kejahatan yang dilakukan oleh manusia bisa muncul dari qarin ini, ya, dan qarin ini adalah sumber hawa nafsu amarah bisunya manusia, dan bisa datang dari jin jahat yang berada secara eksternal. Kalau qarin ini internal, jin ini eksternal, makhluk lain yang mengganggu kita, ya. Kalau hawa nafsu kita berhasil kita bersihkan atau kita tundukkan, maka jin jahat, sejahat apapun, sekuat apapun tidak akan mampu membantu kita. Tapi kalau suasana hati kita, ya, kemudian kedekatan kita dengan Allah SWT itu dalam kondisi yang buruk, maka hati kita, jiwa kita menjadi lemah, jin itu bisa mengganggu kita. Termasuk jika ada orang-orang tertentu dengan kekuatan yang mampu menggerakkan jin ini berencana melakukan keburukan pada kita, kita bisa menjadi korban dari keburukan itu, ya. Nah, dengan kata lain, kita harus selalu membersihkan diri kita dengan melakukan ibadah-ibadah wajib, ibadah sunnah, membaca dzikir, wirid, mendekatkan diri kepada Allah, berbuat kebaikan, ya, melawan atau bermujahadah melawan sumber-sumber hawa nafsu agar kita kuat dan tidak terganggu oleh kekuatan buruk seperti yang bisa muncul dari qarin dan jin ini, ya. Ada satu konsep sedikit yang perlu saya bahas di sini adalah konsep tentang resonansi. Kalau kita pelajari dari sudut pandang fisika kuantum misalnya, ya, jiwa kita itu memancarkan gelombang-gelombang, bukan materi, ya, gelombang yang halus. Dan jin itu berada di alam yang lebih halus dan dia juga berfungsi seperti gelombang-gelombang itu, ya. Gelombang jin itu bisa sampai ke kita kalau hati kita juga mengeluarkan gelombang yang berfrekuensi sama, sehingga bisa beresonansi, ketemu. Tapi kalau kita mengeluarkan gelombang yang lebih tinggi tingkatannya,
gelombangnya jin ini tidak akan mampu beresonansi dengan gelombang kita, sehingga serangan sekuat apapun dari jin itu tidak akan bisa memberikan pengaruh kepada kita. Nah, yang bisa menjadikan gelombang-gelombang dari jiwa kita menjadi sangat tinggi, sangat lembut, sangat luhur adalah jika kita terus meningkatkan makom, keberadaan spiritual kita, sedemikian sehingga kita berada lebih luhur, di dunia yang lebih luhur daripada dunia para jin ini, khususnya para jin yang buruk itu, ya. Demikian sekadar uraian ringkas tentang jin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.